Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, saya akan menyampaikan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Analisis Mekanisme Kegiatan Sensus Penduduk pada Masa COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Sebelumnya, saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Khairunisa, Branda Deryatama, Kuntum Khaira Ummah, Nursyapika binti Tasaka, Putri Indah Safira, Suci Rahma Putri, Syifa Nabila Syalfa, dan saya sendiri Wenisa Rahmi Alvin. Baik, latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 dengan jumlah orang yang positif yaitu sebanyak 7.418 orang dan kematian mencapai 635 orang dan persentase kematian mencapai 8,56%. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia menduduki urutan yang paling dikategorikan tinggi angka kematiannya. Penderita COVID-19 di Indonesia dilaporkan telah menjangkit 32 dari 34 provinsi pada tanggal 22 April 2020. Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi yang melaporkan telah terdampak kasus positif COVID-19 dengan kasus positif yaitu 81 orang. Dan yang meninggal yaitu 8 orang. Hal ini perlu disikapi dengan serius dengan cara bersiap diri dan berupaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. COVID-19 merupakan penyakit menular sehingga tidak ada jalan lain untuk menanggulanginya kecuali memutus rantai penularan virus, di mana individu yang sehat mencegah diri supaya tidak tertular dan mengobati individu yang sakit sedini mungkin. Pandemi COVID-19 menghadapkan semua pihak pada institusi ketidakpastian yang tinggi. Namun BPS harus memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk. Selain Indonesia, sebanyak 13 negara melaksanakan sensus penduduk sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base. Sebaliknya, sebanyak 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus. Provinsi Sumatera Barat menuju satu data kependudukan Indonesia berisi perjalanan SP 2020 di tengah tantangan pandemi COVID-19. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, pelaksanaan SP 2020 menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data pelaksanaan SP 2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Booklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Provinsi Sumatera Barat sampai dengan level kabupaten atau kota yang diperoleh dari pelaksanaan SP online dan SP September 2020. Cakupan data dasar dari angka hasil SP 2020 mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi. Berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, seks ratio, dan laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan. Monitoring, evaluasi program pembangunan, serta berbagai referensi penelitian di bidang kependudukan. Waktu dan tempat pelaksanaan KKL dilakukan selama 2 hari yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2021 dan mengikuti pada jam kerja di instansi tersebut. KKL dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kampung Jao, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah sensus penduduk berjalan di masa pandemi COVID-19?
Yang kedua, bagaimana mekanisme sensus penduduk di masa COVID-19. Yang ketiga, apa saja protokol kesehatan yang diterapkan saat melakukan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisannya antara lain yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme sensus di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja protokol kesehatan yang ditetapkan saat melakukan sensus penduduk di masa COVID-19. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa saja kendala saat melakukan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama, tinjauan umum tempat KKL. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, laporan hasil kuliah kerja lapangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, tinjauan umum tempat KKL. Sejarah instansinya dengan telah diisyaratkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu penduduk berbasis NIK secara nasional. Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470 tanggal 17 Januari 2014. Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat. Sehubung dengan hal tersebut, dalam meningkatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang hadir di tengah masyarakat untuk melayani kepengurusan dokumen kependudukan. Visi dan misi institusinya yaitu dengan visi terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIA secara tertib 2018 dan misinya yaitu mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib dan aman. Berikut adalah struktur dari organisasinya. Selanjutnya mengenai pelaksanaan. Pengertian mekanisme. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian sensus penduduk. Secara umum, sensus penduduk adalah metode pengumpulan data yang paling tua di dunia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sensus penduduk telah dimulai pada tahun 3800 SM di kerajaan Babilonia, pada tahun 3000 sampai 2500 SM di Cina dan tahun 2500 SM di Mesir. Silsila dan Spanyol pun telah melaksanakan sensus penduduk walaupun hasilnya belum sempurna karena pelaksanaannya yang masih terbatas. Tujuan dan manfaat sensus penduduk yaitu antara lain tujuannya mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedua, mengetahui persebaran serta kepadatan penduduk di setiap wilayah. Dan yang ketiga, mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Manfaatnya yaitu menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Selanjutnya menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Selanjutnya yaitu laporan hasil kuliah kerja lapangan dengan melakukan wawancara bersama Ibu Ade Kurnia Roza. Dengan hasil wawancara yang diperoleh yaitu dengan pertanyaan apakah sensus penduduk berjalan di masa pandemi COVID-19.
Dengan jawabannya, sensus penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan pada masa pandemi. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020. Namun tetap dengan mengikuti prosedur-prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, mekanisme sensus penduduk di masa COVID-19. Tahapan pelaksanaan sensus penduduk secara online adalah yang pertama, koordinasi dan konsolidasi. Yang kedua, sosialisasi dan publisitas. Dan yang ketiga, rapat koordinasi desa atau kelurahan. Dan yang keempat, pelaksanaan sensus penduduk online. Tahapan sensus penduduk offline yaitu dalam pengumpulan data melalui wawancara diubah mekanismenya dengan cara membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona, yakni zona pertama atau drop off pick up ada 227 kabupaten atau kota yang termasuk dalam zona 1 ini, di mana mekanismenya yaitu dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat. Kemudian petugas sensus kembali mengambil kuesioner yang sudah diisi secara mandiri oleh masyarakat. Zona kedua yaitu non-DOPU dan ada 246 kabupaten atau kota yang termasuk dalam zona non-DOPU ini, di mana mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan tahap pemeriksaan data penduduk dan tetap verifikasi lapangan, namun tanpa wawancara yang telah detail atau mendalam. Dan yang ketiga adalah wawancara. Mekanisme di zona ini khusus diperuntukkan di 41 kabupaten atau kota di Papua dan di Papua Barat, di mana mekanisme dalam zona ini adalah dengan wawancara. Selanjutnya yaitu protokol kesehatan dalam pelaksanaan sensus penduduk offline. Dalam pelaksanaan sensus penduduk offline 2020 di masa COVID-19, pemerintah menetapkan untuk memperketat protokol kesehatan demi kelancaran sensus penduduk ini dan semuanya tetap aman terkendali. Protokol kesehatan yang ditetapkan adalah yaitu petugas yang melaksanakan sensus harus menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Lalu harus selalu menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Selanjutnya, seluruh petugas sensus penduduk terlebih dahulu harus melakukan rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum turun ke lapangan bertemu dengan warga masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang didatangi oleh sensus penduduk juga harus menggunakan masker dan tetap melakukan physical distancing. Selanjutnya yaitu kendala dalam pelaksanaan sensus penduduk online dan offline. Pada saat kendala online yaitu pertama, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Masyarakat merasa malas dan lebih ingin menjalankan sensus penduduk offline. Ditambah lagi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sulit untuk melaksanakan sensus penduduk secara online. Yang kedua yaitu keamanan data penduduk yang masih diragukan kedataannya. Namun di Indonesia keamanan data pribadi dilindungi melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, hingga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala pada saat offline-nya yaitu banyaknya masyarakat yang ragu untuk menerima petugas sensus penduduk ke rumahnya karena takut terjadinya penipuan oleh orang-orang yang berkedok sebagai petugas sensus penduduk. Selain itu, di masa pandemi, masyarakat juga takut menerima orang untuk datang ke rumahnya, mengingat akan bahaya virus COVID-19 yang sangat mudah untuk tertular. Selanjutnya adalah penutup dengan menyampaikan kesimpulan yaitu sensus penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan di masa pandemi. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020. Namun tetap mengikuti prosedur-prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan.
Sensus penduduk offline dalam pengumpulan data melalui wawancara diubah mekanismenya dengan cara membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona. Yakni yang pertama yaitu zona pertama atau drop off pick up. Yang kedua adalah zona kedua non DOPU, dan zona ketiga adalah dengan melakukan wawancara. Sarannya yaitu seharusnya dalam pelaksanaan sensus penduduk online, pemerintah harus benar-benar menjaga keamanan data masyarakat yang ikut dalam sensus penduduk ini, agar masyarakat benar-benar yakin dan lebih banyak lagi yang berpartisipasi dalam mengikuti sensus penduduk online. Berikut adalah hasil dokumentasi kami pada saat melakukan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Sekian penjelasan laporan kuliah kerja lapangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.